Baru, Sol You Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Kak Paula mungkin nangis, kenapa sih Kak Paula? Ketika momen apa Kak? Pembicaraan apa? Iya, yang bikin nangis apa Kak? Momen anak-anak Kak? Tangis Paula dan misteri suara gaduh di sidang perceraiannya. Tangis Paula Verhoeven pecah saat sidang perceraian Selasa siang kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan air mata Paula masih terus berjatuhan ketika dirinya keluar dari ruang persidangan. Paula pun bungkam dan memilih terus berjalan. Berbeda dengan Paula, Baim Wong justru keluar dengan senyuman sumringah dan mengaku lega lantaran sudah menyerahkan 40 lebih bukti penunjang permohonan cerai. Ya, buktinya udah keluar semua. Ya, alhamdulillah penyerahan bukti sudah semuanya. Saya agak lega. Saya nunggu banget hari ini sebenarnya. Karena bukti itu yang paling penting ya. Dugaan pun mencuat jika selama proses persidangan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu terjadi perdebatan. Bahkan sampai terdengar hingga keluar ruangan. Juga dari pengacara. Kalau perdebatan itu biasa, tapi bukan perdebatan, tapi perdebatan bagaimana yang terbaik untuk anak-anak. Buktinya adalah bukti tertulis, juga bukti-bukti rekaman video. Seperti apa, itu pemateri dari proses pembuktian. Dan semuanya itu dibenarkan oleh termohon. Benar, ini adalah dari HP saya. Apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan pertama, itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua. Warganet pun ikut ribut dengan sikap Baim yang dianggap begitu tega lantaran menelanjangi kesalahan Paula di persidangan. Banyak yang mengasihani ibu 2 anak tersebut karena pada saat datang ke pengadilan, Paula masih menebarkan senyuman. Mbak akan berdamai dengan keadaan? Kan enggak juga. Tapi kan sebenarnya lebih kepada bagaimana ini bisa diselesaikan baik-baik. Kenapa duain yang terbaik buat semuanya? Ironinya, sikap Baim pada Paula justru berbanding terbalik dengan sikap Baim pada Nagita Slavina. Warganet pun menganggap jika Baim sangat berlebihan, lantaran tak hanya bertegur sapa dengan gigi, tetapi juga cupika-cupiki dan mengelus kepalanya ketika hadir di ulang tahun Azura. Ayu, udah ketemu sama yang ulang tahun? Irish Bella pamer mesra, bucin abis dengan suami baru. Sebulan menikah tanpa melalui proses pacaran, artis cantik Irish Bella dan suami barunya, Haldi Sabri, benar-benar menikmati masa-masa indah pacaran usai resmi menikah. Baru-baru ini, pasangan janda dan duda yang kisah pertemuannya berawal dari satu majelis pengajian, terlihat adu bucin dengan geng pengajiannya, liburan bersama di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Ternyata ini track baru pembukaan, yang lainnya lebih parah. Jadi, makanya kayak alhamdulillah aku tuh benar-benar bersyukur banget sekarang tuh tertata hidupnya. Jadi pertama kita nggak boleh bosan untuk terus belajar, cari ilmunya. Terus sama cari orang-orang yang memang bisa bawa kita arahnya lebih baik gitu, cari teman yang lebih baik gitu. Momen liburan bareng setelah resmi menikah, Ibel dan Haldi bikin salfok dunia maya. Bagaimana tidak, pasangan yang menikah 19 Oktober lalu itu seolah tak mau kalah bucin dengan pasangan Arie Untung Fenita Arie dan Dimas Seto Dini Aminarti yang sama-sama ikut liburan bersama. Lihat saja,
Saat sesi pose bersama, tanpa rasa sungkan, Ibel melayangkan kecupan di depan teman-temannya. Baru lagi. Astagfirullah. Enggak deh, Siapa? juga deh. Orang nggak tahu gitu kan, nggak mungkin ya. Kan biar naik engagement. Allahu Akbar. Siap ya. Siap. 1, 2, 3. Ya, benar. 1. Meski sedang dimabuk asmara pasca menikah, Ibel dan suami barunya Haldi Sabri tetap mengikut sertakan putra-putrinya menikmati bahagia liburan bersama. Lihat saja, Ibel dan Haldi tampak setia menemani anak-anaknya mengunjungi kebun binatang. Ada waktu aku untuk me time gitu, untuk jalan-jalan juga ada. Kayak sekarang tuh lebih berasa membagi waktunya tuh pas lah gitu. Lantas benarkah setelah sebulan menikah, Ibel dan Haldi meski sama-sama sudah dikaruniai anak dari pernikahan sebelumnya, tak mau berlama-lama mendapatkan momongan sekaligus adik bagi anak-anak mereka? Entahlah, satu hal yang pasti, Ibel dan Haldi tengah menikmati masa bahagia sebagai pasangan pengantin baru. Andrew Andika pasrah, Tengku Dewi siap jalani sidang cerai. Andrew Andika tidak lagi ngotot mempertahankan pernikahannya dengan Tengku Dewi Putri. Dari mediasi terakhir yang digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Rabu kemarin, hasilnya Andrew mengikuti kemauan Tengku Dewi yang ingin mengakhiri rumah tangga mereka. Yang tidak berhasil mungkin saat perceraiannya, karena dua-duanya sepakat untuk bercerai. Karena dari awal kita dari pihak klien dan pihak penggugat itu sama-sama sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Karena memang para prinsipal sudah sepakat untuk bercerai, maka tadi kita langsung ajukan kepada majelis hakim untuk langsung pembuktian di agenda minggu depan. Mengetahui Andrew Andika sudah pasrah, Tengku Dewi pun berharap gugatan cerainya segera diproses dan diputuskan majelis hakim. Bagi Dewi, Andrew sudah menjadi masa lalu yang akan dikuburnya dalam-dalam. Sepakat untuk menjalani proses ini dengan tidak ada drama, benci, dendam, baik-baik. Jadi lama lah digalinya sampai dapat keputusan oke, berarti memang kita ke step selanjutnya. Apapun yang dimaui oleh istrinya, dia akan disetujui. Sulit bagi Tengku Dewi menerima Andrew lagi dalam ikatan perkawinan, lantaran perilaku Andrew yang masih menyakiti hatinya, lantaran tidak jera dan tidak bisa menghilangkan kebiasaan lamanya, mengkhianati kesucian pernikahan mereka. Dewi yang berbaik hati menjemput Andrew ketika baru selesai rehabilitasi ketergantungan narkoba, malah dibalas Andrew dengan kelakuan buruk bermain wanita lain di sebuah klub malam. Kelakuan Andrew itu semakin menegaskan kalau langkah Dewi sudah tepat, pisah dari pria yang memberinya 2 anak itu. Buktinya itu nanti kita sampaikan di persidangan, karena kan ini memang sidangnya tertutup, jadi kita tidak bisa memberitahu kepada media juga. Pastilah kalau rasa penyesalan itu pasti ada, tapi ya ini semua udah berjalan, ini semua udah dilaluin berbulan-bulan gitu kan. Nah, air mata mungkin karena biasanya kan kayak ngeliat di TV-TV gitu ya, kayak nggak pernah terbersit kok bisa ada di sini gitu, tapi ternyata terjadi di hidup aku gitu. Kayak namanya cewek ya, perempuan gitu kan, melo aja sih, lebih kayak oh iya ya bener ya ini terjadi.